Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah dibebaskan oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam sampaikan juga kepada kita besar Muhammad Rasulullah SAW yang menanti selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal. Bapak dan ibu yang saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita berdoa dengan orang kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim dan mutakin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:09. Kesempatan berjamaah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sholati wastabir 'alaiha innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Daripada orang Bapak, Saudara, khusus pengurus Masjid Jamiul Muttaqin, Bapak Ketua, Bapak Yusnadul, Bapak saya, Bapak Haji Adi Sukma, Bapak Saudara yang lainnya yang mohon ampun tidak dapat absen satu persatu namanya, yang alhamdulillah pada sore hari ini menjelang malam hari selesai kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan kajian setiap ahad malam. Mudah-mudahan setiap duduknya kita di masjid ini menjadi salah satu wasilah Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa kita, Allah berkahkan doa kita, Allah penuhi hajat kita sesuai dengan doa yang sering kita baca setiap ba'da sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kan singkat. Kalau dicara harfiah kan secara umum, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, awak yang sehat, rumah yang bagus, mobil yang mewah, isi yang cantik dan setia, anak soleh dan soleha, rumah tanah punya, sawah punya, itu secara umumnya hasanah. Tapi jangan sampai akhirat tidak hasanah, wafil akhir hasanah. Biarin sholat kurang musuh asal terima, dosa banyak asal diampunkan. Hasanah dunia, hasanah akhirat, ini tujuan kita. Makanya ketika pengen hasanah di dunia, hasanah di akhirat, kerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak, sebelum saya lanjut, saya mohon satu Fatihah untuk guru saya yang tadi malam meninggal. Tadi pagi meninggal, padahal mah tidak kedengaran sakitnya, yang namanya umur tidak tahu, Pak. Jam 9.10 punya jadwal pengajian di orang meninggal.
terus nyambung jam 11, 12 ngaji, 2 tempat orang meninggal. Mohon maaf, kalau di kampung saya itu masih ada orang ketika meninggal suka dihajiin siang malam. Tuh, jadi terjadwal tuh jam 9 ke 10, jam 11 ke 12 ada 2 tempat emang jemaah beliau yang meninggal. Jam setengah 10 katanya mau berangkat ke ngaji itu wudhu. Emang paginya Sabtu pagi itu ngisi pengajian jemaah saya tuh. Udah ngomong ke jemaah pinggang ngerasa sakit, nggak lama ngajinya, nggak selesai. Pulang jam setengah 10 ke sumur, jatuh. Cuman istrinya tidak tahu kalau suami itu ke sumur. Jatuh. Sumur itu ada di pondok. Bukan sumur kamar di rumah. Sumur ke pondok pesantrennya, pondoknya belakang. Jatuh jam setengah 3. Ini bapaknya kemana? Cari pintu rumah, pintu kamar mandi terbuka. Nah, jangan-jangan pas kesana udah nggak ada. Jadi ingatnya setengah 10 tuh keluar, tahu keluarnya mah. Tujuan karena ngantuk pun tidur, dia pikir ngaji. Gitu, ngaji ke tempat. Pas jam setengah 3 dilihat udah kaku di kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi teh minimal bismillah, jangan sampai ya Pak ya. Kamar mandi teh tempatnya kurang bagus tapi banyak orang betah. Karena situ banyak setan. Bapak jatuh di depan, insya Allah nggak terlalu parah. Jatuh kamar mandi itu rata-rata rata-rata. Kalau gestuk rata-rata. Makanya masuk kamar mandi mah kaki kiri melangkah, bismillah dulu. Buka baju teh, bapak mau telanjang teh baca doa. Wallahulladzi la ilaha illa huwa. Udah segitu. Artinya biar setan itu tidak mengganggu kita. Apa tadi orang masuk kamar mandi jatuh kamar mandi rata-rata, padahal kamar mandi mah tempatnya bagus, rata-rata kambingnya bagus, ya bagus, tapi kalau sekali jatuh minta ampun. Makanya ya Fatihah untuk guru saya Kiai Haji Hamami Zadah, mudah-mudahan aktivitasnya setiap hari ngaji, tiap tempat setiap hari betul, siang malam full, bapak-bapak full. Maka mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi pahala dan husnul khotimah. Allah ampunkan dosanya, terima alam amidahnya. Khususon ke Haji Hamami Zadah bin Ibu binti Pulan lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak hadirin rahimakumullah, kita masih bahas tentang makruh yang kemarin kita sholat. Bahwa makruh ketika sholat tangan kita masuk ke dalam baju kita, makruh. Bahwa tangan teh walaupun subuh dingin makruh. Sholat terburu-buru makruh. Tapi kalau jalan ke masjid sunnah agak lambat. Kalau jalannya maghrib jam 6, berangkat jam setengah 6 masih lama, rumah dekat, jalannya pantai, setiap langkah mengandung pahala. Tapi kalau udah dur maghrib mah jangan nyantai. Apaan katusnya sunnah nyantai. Nyantai ge udah komati ayo ge ngucruk. Jangan. Kalau udah waktu terdesak mah cepet langkahnya. Kalau waktu mas setengah jam rumah dekat, langkah nyantai karena setiap langkah itu dihitung Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kalau melangkah ibadah mah biar agak muter ge. Sengaja nggak apa-apa memperbanyak langkah. Karena setiap langkah kita hitung. Kalau pulangnya sudah cepet. Kalau pulang muter ke sono, berangkat muter ke sono agak jauhan, pulang mah singkat. Tuh, sunnahnya begitu. Nah, wal hadiya asyaraha yang ke-11-nya yang makruh kita kerjakan, iftirasus sabu'i, duduknya sujuduhi dalam sujudnya, duduknya seperti binatang yang buas, seperti anjing. Fi sujudi dalam sujud bi ayyab'a diru'ahi, dengan menyimpan tangannya itu diru'ahi dekat sikunya al-adi kepada bumi. Jadi ketika sujud teh tangan teh nempel dari tangan dari ujung jari sampai ke ujung sikut. Ini makruh nih. Nempel sujudnya gitu. Ya. Jadi tangan teh benar-benar nempel.
dalam sujud teh. Mohon maaf, kita perhatiin. Jadi sujud teh ini. Allahu Akbar. Ini nempel rata di ujung jari kita sampai usia kita, ini makruh. Kenapa? Karena anjing itu kalau duduk seperti anjing bos, anjing kan begini ya. Walaupun badannya, walaupun mukanya ke atas, tapi kaki tangannya begini. Makruh. Sunahnya abdalnya tangan terbuka. Angkat sikut nih, jari ini angkat. Tangannya yang satu agak terbuka, yang 4 tutup boleh. Kosono nggak boleh begini. Ini nutup begini nggak boleh. Terbuka semuanya. Apa maksudnya? Agar semua madhab kiblat. Makanya sujud begini nggak asal. Biar ini terbuka semuanya menyentuh kepada lantai semua madhab kiblat. Jangan begini, makruh. Kamayab alus subuh, seperti pekerjaan binatang-binatang yang buas. Bilang buas itu kalau duduk kan begitu, walaupun badannya ke atas, tangan ke depan itu seperti begitu, nempel semuanya. Wasaniya asyaroha, yang kedua al-mubalagatu fi hobdi rosi fi ruku. Yang ke-12-nya yang maksudnya al-mubalagatu fi hobdi rosi, terlalu memberatkan kepala, fi hobdi rosi fi ruku, dalam ruku. Jadi ruku teh kepala terlalu ditekan ke bawah sehingga tidak datar. Itu tunyung sekayung. Ini bisa membatalkan. Kenapa? Karena tidak sejajar antara kepala kita dengan belakang bokong kita, punggung kita. Makanya sudah biar datar seperti papan. Enggak nunduk, enggak dangak. Kalau duduk tinggi khawatir mendekati sujud. Udah makanya datar aja. Kecuali misalnya orang yang sudah tua, pinggang mulai sakit, itu mah barangkali ada roh ya, itu barangkali penyakit. Mohon maaf Pak, orang tua ya, mau di atas 60, itu ketika pinggang sudah tidak stabil, kaki sudah stabil, sujud pun mohon maaf mungkin rada dangak karena nahan sakit, atau bisa saja nunduk karena sakit. Itu mah urusan lain, karena itu mah berdasarkan penyakit. Makanya kita mengpeng sehat walafiat, mengpeng normal, sempurnakan sholat. Ketika kita masih muda, penyakit belum banyak, tidak biasa menyempurnakan sholat, khawatir besok ketika usia kita meningkat, penyakit sudah mulai rasa, Pak. Kenapa? Karena usia kesini teh penyakit mulai banyak datang. Ya, urat udah ada asemnya. Ya, kaki udah ada semutnya. Mohon maaf Pak, model kayak kita usia 50 ke atas, itu kalau duduk lama dikit, ya kan kaki celekot ya Pak ya. Ada kebas, kadang-kadang kesemutan, nggak kena. Kadang ngaji pun maaf ya, ngaji kayak berapa begini ya. Imam ya, artinya kan emang usia kita udah segitu, udah banyak penyakit. Maka ketika kita mumpung lagi sehat, mumpung awak kita belum terkena banyak masalah, sempurnakan sholat kita agar besok ketika kita sudah tua, sudah banyak yang dirasa sholat tidak sempurna, maka Allah menilai kita sholat seperti kita lagi sehat. Kenapa? Ketika sehatnya dia biasa sholat sempurna. Gitu. Lagi semudanya nggak pernah sempurna sholat, udah tua begitu, urusannya Pak, hukumnya lain. Makanya mumpung kita masih sehat walafiat, mohon maaf, kemarin kaki saya udah mulai ada sedikit masalah, sehingga kalau mau diri atau mau sujud itu tidak sempurna, sehingga terpaksa kadang sunat rakaat kedua itu duduk, kecuali wajib. Kenapa? Ini sudah mulai terasa bahwa usia kita udah mulai banyak yang dirasa. Nah, sebelum banyak ke kita datang itu masalah, sempurnakan sholat sebaik-baiknya. Mumpung masih kuat ke masjid, datang ke masjid. Ya Pak ya, mumpung kita masih kuat melangkah ke masjid, usahakan jemaah di masjid. Mumpung kita masih kuat melangkah ke masjid, jangan ke masjid nungguin tua.
Ke masjidnya sampai tua. Jangan nungguin mati baru ke masjid. Ya Pak ya? Nungguin mati baru ke masjid. Digotong-gotong. Makanya saya sering nanya, Bapak mending sholat depan imam apa mending sholat belakang imam? Itu pertanyaan udah. Kalau Bapak mau sholat apa di depan imam, sholatin. Resikonya orang yang sholat depan imam ini udah terbujur kaku. Udah terbujur, udah nggak bisa ruku sujud, diem. Makanya, nah sebelum itu datang kita sempurnakan sholat. Jangan sampai ke masjid digotong doang, Pak. Ada cerita di Malaysia, rumah di dekat masjid, nggak pernah datang ke masjid. Boro-boro sholat 5 waktu Jumat, dia ada di Jumat nggak pernah ke masjid. Pas meninggal itu digotong sama jemaah. Pas mau masuk pintu masjid, seolah-olah ada kekuatan gaib dari masjid nolak itu orang. Padahal rumahnya dekat. Ketika digotong itu nolak Pak. Soalnya ada kekuatan, dia muter lagi, nggak kuat masuk ke masjid. Nah jangan sampai begitu kita mah ya Pak ya. Bapak biasa di masjid. Ketika meninggal disolatkan di masjid, maka ada kabel yang nyambung nerima masjid, ridho masjid disolatkan kita. Amin ya robbal. Sempurnakan. Hal sujud itu banyak macamnya Pak. Saya pun tidak menyalahkan ya sujud kadang ada orang tahu but. Ya artinya sah-sah saja, hukum fikih masah Pak, hukum fikih masah masalah. Ya kadang-kadang kan ada orang sholatnya sujud mungkin piok. Ada mangge. Salah tafsir. Cuman sunnahnya sujud itu beratkan kepala kita, tekan dari bawah. Artinya kepala ditekan. Kalau sujudnya panjang gitu, tekanan kurang. Sedang abdolnya itu, sujud itu kepala tertekan, bokong seolah ditekan itu. Jadi di bokong tekan ke kepala sehingga kalau seandainya di sini ada tepung atau ada tepung dah gitu ya, sehingga tepung ini ada bekasannya sujud kita. Saking tertekannya. Kalau sujudnya panjang begitu, tekanan kurang. Jadi yang sujud bukan saja ini, tapi semua sujud. Ya, banyakkan bibirnya nanti. Sunnah itu jidat itu tertekan. Sunnahnya, abdolnya. Tapi sah, hukum fikih masa. Wasalisa asyaraha itu aku tasyahudil awali. Yang ke-13-nya memperpanjang tasyahud awal. Tasyahud awal panjang. Kalau tasyahud awal tidak disunahkan panjang sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Kalau sujud akhir boleh panjangin. Kalau sujud akhir disunah silakan menambah doa. Sholat sama dengan doa. Artinya ketika kita sholat nambahin doa, selama doa itu berbau akhirat boleh. Makanya boleh ketika tahiyat akhir mah fil alamina innaka hamidum majid, tambahin minimal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Minimal. Kalau panjang Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma inni a'udzubika. Nah, tadi 4. Panjang kalau tahiyat akhir sunnah. Makanya kalau imam agama udah biar kita ikutin. Makanya makmum teh kudu apa pada ini teh. Apalagi kalau sendirian, Bapak misalnya sholat isya sendirian,
kita ketinggalan pulang kerja teh agak keterlambat atau subuh teh kesiangan, kita sholat sendirian di rumah, pakai sholat doa ba'da tahiyat, asal jangan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ketika ada imam taraweh tahiyatnya cepat, itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jarang kalau wala alisim kama sholat ala sayyidina, lama. Lama. Padahal dalam sabda pun boleh at-tahiyatu lillah, itu cukup. Artinya enggak at-tahiyatul barakatuh sholawatu tayyib. Nah, boleh at-tahiyatu lillah, itu tambah assalamu alaika. Makanya banyak imam sholat tarawih yang cepet tahiyat dipotong bacaan kadang subhanallah Allahu akbar. Tidak ditambahkan dalam sholat, dalam tahiyat awal. Tahiyat akhir masih silahkan panjangin. Terus tambahin itu, kalau yang panjang tadi tahiyat akhir langsung tambahin ya di Cukup. Dalam tahiyat sujud akhir boleh. Sujud akhir lamain subhanallah bihamdi, tambahin misal rabbik pilih warhamni wa tub alaih, boleh. Silakan. Dalam sujud minta doa, berpasrah diri, selama doanya doa yang berbau akhirat. Jangan sampai dalam sujud kita minta duniawiyah, jangan, kurang bagus. Walau bisolati ala ali, walaupun dengan sholawat ala ali atas keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun ditambah itu tuh. Makanya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imamnya cukup sampai situ. Doa atau doa jangan. Wa khamisu asaroha, dan ke-15-nya al-ittiba'u li ghairi rajuli wa huwa ayyaj'ala wastor ridaihi tahta mankibahil aiman wa tarfahi al-aisar. Yang ke-15-nya al-ittiba'u, kalau kata orang Sunda, menangkap ur dari situ begitu, makruh sholat ya. Wasadi sasaroha, yang ke-16, tasbikul asobi, yang ke-15 makruh tasbikul asobi wahwa idkhulu ba'diha fi ba'din. Tasbih itu memasukkan jari ke jari yang lainnya. Ini Pak, makruh. Kadang-kadang kita lagi duduk begini. Ya, ini dalam sholat Bapak Allahu Akbar. Makruh. Di luar sholat bari nungguin bari yasinan kali begini. Ini tangan begini, tasbih namanya. Makruh. Nggak boleh. Mau dalam sholat atau Bapak masuk, Bapak nungguin karena udah mau qomat, udah nggak ada yang sholat, waktu tiap 1 menit, Bapak nggak mau ngarep kiblat, malu sono, misalnya bari kongkok di masjid, tangan begini, makruh. Di manapun tempat tangan begini nih. Kadang-kadang nggak nyantai kita ya. Bapak di tempat yasinan, tahlilan, tangan nggak sengaja, sering begini ya. Begini tak ya, sering nggak kerasa. Begini, tuh tangan tadi masuk begini, nah tasbih, makruh Pak, makruh. Makanya Pak Habib kalau ada orang begini ngomel, lah, jangan. Gitu. Lu mending begini Pak daripada begini mah. Ta'inahu min amal syaitan, itu pekerjaan setan. Ya senja. Tasbih namanya ini. Kalau begini mah enggak. Kalau begini mah begini? Atau begini, enggak. Yang makruh itu masuk tangan kiri, tangan kanan masuk ini tuh.
masukin. Makruh, Pak. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita kalau tahlilan kayak ya nggak kerasa begini, ya ini nggak kerasa, suka kan ya. Pernah ada ngalamin, ini mah pernah ngalamin. Ya, iya hampir semua orang pernah ngalamin begini. Bari nyantai, bari yasin, bari gini, terus tangan begini. Ya kan, ini tasbih namanya. Makruh. Mau dalam sholat apalagi di luar sholat pun ya sama, makruh, tidak boleh dikerjakan. Hah? Kunut begini apalagi? Makruh. Jangan makruh. Qala Syekhuna Muhammad Hasbullah inna tasbika yurasun nu'asa. Sesuatu tasbik itu yurasun nu'asa akan mendatangkan rasa kantuk. Bapak ngaji begini atau tahlilan pangan begini itu akan mudah cepat ngantuk. Ya Bapak kalau yasin bikinan begini, ini cepat mengundang rasa kantuk. Tuh. Ya kan tadi cepat mengundang rasa kantuk. Kata Syekh Hasbullah inna tasbih yurisun nu'asa. Kalau kita sering begini di tempat tahlil, di tempat ngaji, di acara, tangan begini duduk pantai Pak. Apalagi nggak temen ngobrol. Mohon maaf, ini bukan bohongan, hampir Tuh, makanya makruh jangan. Kalau makruh itu pekerjaan yang kurang bagus, jangan. Padahal menurut kita apa sih kejelekan seorang kalau kita mah nggak ada masalah ya. Tapi agama itu benar, agama itu melarang. Tidak mungkin agama melarang kecuali ada kemadarotannya. Ya kan kalau kita apa sih masa begini cuma begini doang dasarnya. Secara akal sehat apa sih cuma begini doang? Ya begini nggak ada hal yang negatif kepada kesehatan, tapi agama ternyata melarang. Iya, hampir semua tuh. Ternyata dalam kitab pun ada namanya tasbih. Kata Syekh Hasbullah, Muhammad Hasbullah, yurasun nu'asa, cepat mendatangkan rasa kantuk. Wasabi'a asyaraha taprukul asobit. Yang ke-17 taprukul asobi tadi. Kalau fil komus qatul asobi ay tawa wadora di tusawi. Yang ke-17 apa kalau kita mah kepret ya. Kadang-kadang kita harus makan apa nih? Yang ngepret kan ya? Apa nih? Iya. Artinya hal-hal yang tidak ternyata kalau ini makruh. Wasamina asyaroha al-isbalu wa irqa'ul izari al-ardi. Watasi asyaroha yang ke-19-nya baskun amaman au yaminan. Itu ngeludah ke depan atau ke sebelah kanan. Kita sholat ada ludah, beludah ke depan. Itu makruh. Di luar sholat pun jangan. Ngeludah itu jangan ke depan, jangan ke sebelah kanan. Kalaupun kita dalam sholat ada ludah, jangan nyampe ludah di masjid, haram hukumnya. Nah kalau mau pakai tangan sebelah kiri.
Enggak batal, walaupun ludah kita banyak, kita lagi puasa, ludah kita banyak, misalkan ya ditelan takut batal, pakai tangan kiri. Ustadz, najis nggak? Lidah kita, ludah kita tidak najis. Tapi ini Pakai sorban boleh, pakai tangan itu boleh. Misal bapak baju panjang, kita mau beludah, boleh. Pakai tangan, jangan tangan kanan, kau tangan makruh. Awal koek, cengau, dosa pisan. Batal. Kalau bapak sampai batal juga sholatnya. Jangan di depan, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Bahkan kalau bapak tidur mimpi buruk itu boleh ke sebelah kiri. Sambil doa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Doa. La yasaron. Nggak boleh amaman, yamin, kanan boleh, ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh, boleh ke kiri, boleh ke belakang, silahkan. Itu pun kalau di luar boleh, misalnya begitu. Tapi hati-hati Pak, jangan sampai naudzubillah. Pernah ada orang naik motor beludah sembarangan. Dulu kan namanya motor kan kena angin, tok, orang belakang kena, dikejar, berantem Pak, gara-gara ludah. Maka walaupun kita meludah di motor, etisan diri sebentar, jangan sampai meludah kena angin ada belakang orang. Sebab di motor di jalan itu kita bukan sendirian, banyak orang di belakang kita. Tuh. Orang nggak pakai helm, misalkan apalagi misalkan orangnya pakaian mau berangkat kerja, tuh kena muka pisan Pak, tuh bisa berantem. Hal sepele kakak kita mah, makanya pakai adab aja. Kalaupun ada riak, mending berhenti sebelah kiri, beludah ke sebelah kiri, jangan ke kanan, jangan ke belakang, jangan sembarangan tuh ke depan kita, berbalik Pak. Mending berhenti. Iya, mending berhenti. Etis. Artinya kalau nggak kuat nahan ludah atau saya nggak masalah, dan lidah ludah mah nggak di sini. Bapak pulang kampung ke Jawa, malamnya kurang tidur di mobil, tidur netes ya, mohon maaf netes ya misalkan. Nah terus dohor sholat sah nggak sholatnya? Salah, itu kan tadi nggak najis ini mah. Bapak misalkan ya duduk begini di mobil nih, ya karena ngantuk, tes duduk, tapi kita tuh tes jatuh sampai basah baju teh, karena kita nggak bawa baju lagi, adapun di dalam koper ribet misalnya bukannya, udah sholat sah. Kenapa? Ini mah tidak najis. Kalau duduk mah, kalau duduk itu dari sini datangnya. Kalau tiduran hampir dari sini, maka kalau tiduran mah lain. Dari sini kalau tidur mah datangnya. Kalau duduk begini mah sekitar sini. Artinya masih dalam rongga mulut, nggak najis sholatnya. Ustaz kemarin bau, hukum bau lain lagi urusannya. Tuh. Bau mah, setiap bau nggak najis. Bau mah, tapi ada najis nggak bau, ada. Misalkan ada anak kita, bapak punya anak umur 1 tahun perempuan, ya, digendong sama kita. Baju kita bersih, baru ganti pisan. Anak kita cucu kita yang ngompol sedikit kena baju, enggak kelihatan kotor, enggak bau, tapi najis Pak. Tapi najis. Kenapa? Air kencing itu najis kalau perempuan. Makanya wajib diganti. Apa enggak bau? Dia bukan masalah bau, masalah najis. Tuh. Setiap bau enggak bentuk najis, tapi walaupun enggak bau, bersih, bisa najis. Air kencing kan kelihatan masih bening, nggak ada bekas misalkan, tetap najis, wajib dibuka, nggak bisa pakai sholat. Makanya nggak boleh meludah ke sebelah kanan, ke depan, kecuali kalau anak laki-laki yang belum 2 tahun, belum makan apa-apa. Tapi zaman sekarang mah anak jam 7 tahun, 7 bulan udah makan sereal, udah makan susu ya. Jadi anak saya mah jam umur 8 makan bakso, makan bakso, anaknya makan bakso. Karena zaman dulu kan orang mah anak tuh baru makan ASI doang. Kalau dia kencing cukup cepratin. Tuh, namanya bohong papa.
Nah, sekarang mah anak 7 tahun 8 ada 7 bulan 8 bulan udah mayangkan bakso, anak disuapin bakso. Ya, tuh, lain hukumnya. Zaman dulu tuh anak kita zaman kita murni 2 tahun teh susu ASI. Ya dulu mah kita. Sebab memang dulu mah kan jarang ada makanan nutrisi untuk anak. Sekarang mah apapun ada untuk anak-anak. Makanya berubah hukumnya. Ya kadang bisa dok ya? Cukup. Itu Bapak barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, sedikit ilmu dapat kita bawa pulang sehingga menambah khusyuk ibadah sholat kita, nambah tenang ibadah kita, nambah ikhlas hati kita. Amin ya amin. Barangkali ada 1-2 kita bisa berdiskusi. Ya Ustaz, tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, keduanya bacaannya kedengeran sama kiri kanannya. Soalnya begini, maksudnya ini goyang-goyang gitu. Oh, dalam dikir. Lagi sholat, paling goyang-goyang. Ya kalau Mas lagi sholat, ya kalau geraknya sakit, emang penyakit misalnya kena saraf, itu memang saraf sih. Kalau saraf kan mohon maaf kan ya kadang-kadang mohon maaf orang sini kan ada yang kadang-kadang itu ya itu saraf ya, mohon maaf itu kan saraf. Itu saraf mah kan tidak bisa dikontrol ya. Ya kalau saraf kan nggak bisa dikontrol ya. Itu otomatis. Kalau kata strumnya udah koslet ya, sehingga gerak sendiri, itu nggak batal. Tapi kalau normal sengaja ini batal. Kalau benar-benar saraf penyakit itu nggak masalah. Nah, ini cuma tadi kan saraf mah kan nggak bisa dikontrol saraf mah. Ya kayak orang kayak Parkinson kan ya, tangan teh nggak bisa ini. Bisa saja kan dia, artinya itu saraf itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Kayak bersin, Pak, bersin nggak bisa dikendalikan, ya nggak bisa bersin mah. Kalau batuk mungkin masih bisa tahan, bersin mah enggak. Itu kan namanya saraf, itu emang otomatis dah itu mah. Itu kalau bener-bener sakit saraf nggak batal. Sunnahnya itu terdengar oleh diri kita sendiri, sunnahnya, abdolnya sunat terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau terdengar kiri kanan khawatir mengganggu konsentrasi orang kita. Bismillahirrahmanirrahim, baca ini kencang juga ya Allah, jadi kayak apa mengganggu kita. Kalau akan mengganggu kita khawatir membatalkan orang nih, makanya upayakan baca mah udah terdengar oleh lisan kita. Banyak yang denger itu, mama jangan sholat. Ini mama ini terakhir alami tersebut. Ya kalau bisa mah jangan sampai mengganggu aktivitas sholat orang. Kalau bacanya kenceng khawatir, Pak. Khawatir. Kan ada orang nih, ada cerita ini mah entah nyata atau enggak. Ada imam lagi imamin ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di luar teh ada orang nyanyi Sunda kan, bahasa masat ngapung luhur ges luhur handap. Nah imam ke bawah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu akibatnya apa? Akibat ikut si orang yang di luar bisa konsentrasi, khawatir begitu. Mengganggu konsentrasi bisa, makanya upayakan kita udah sholat mah minimal terdengar oleh kita sendiri, tidak sunnah didengar orang lain. Bahkan khawatirnya nanti orang berprasangka ria nih orang sholat baca biar terdengar gitu. Itu lah barangkali. Ya, Pak. Ya Ustaz.
nanya. Itu suanya 5. Ya Ustaz, saya pernah dengar ceramah berapa Jumat yang lalu, sholat 5 waktu itu sejak Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad? Karena pertanyaannya gini, ada suatu kaum orang perempuan datang ke Nabi Musa menyatakan, ya Nabi Musa, saya telah berbuat dosa. Dosa apa? Saya punya anak, kamu punya bapak, saya bunuh gitu. Sekarang minta ampun. Terus Nabi Musa nggak ngampunin. Kata malaikat Jibril datang, ada dosa yang lebih besar daripada membunuh dan berzina. Apa itu? Meninggalkan sholat. Pertanyaan saya, sholat 5 waktu sejak sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Pertanyaan kedua, dosa yang lebih besar, apakah sholat lebih besar daripada membunuh dan berzina gitu? Ya. Sholat itu semua umat, semua nabi mendapat perintah sholat. Cuman sholat tata caranya lain. Iya. Caranya ada umat misalnya nabi yang dulu cukup berdiri, ada yang sujud langsung lama ada. Nah, yang paling sempurna sholat itu yaitu Nabi Muhammad, dari mulai takbir, ruku. Nah, pertama yang sholat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Jibril itu diciptakan Allah, Jibril sangat hebat, punya 2 sayap, gagah, sehingga Jibril itu merasa berterima kasih sama Allah. Terus Jibril sholat 2 rakaat. Sholat Jibril dalam kata itu diri 1000 tahun, ruku 1000 tahun, itia 1000 tahun, sehingga 2 rakaat sholat begitu hebat dan puluhan tahun. Sampai ngomong sama Allah, ya Allah, bagaimana sholat saya? Kata Allah, hebat. Tapi sholatmu dibanding sholat umat Muhammad itu tidak sebanding. Kenapa? Umat Muhammad mah sholatnya diperintahkan, diwajibkan. Nah, caranya ketika Isra Mi'raj itu Allah Rasul diperintah untuk melaksanakan sholat, asal 50 waktu dikurang jadi 5 waktu, tapi 5 waktu sama dengan 50 waktu. Caranya kalau kita buka dalam Quran nggak ada cara sholat itu usoli, nggak ada cara ruku, nggak ada. Cuman Rasul ngomong solu kama ra'aitumuni usolli gitu. Sholatlah kamu seperti kamu lihat saya sholat. Nah, kita tidak melihat Rasul sholat, kita ngeliat sahabat, nggak ngeliat tabiin, kita ngeliat guru kita. Itulah contoh kita gitu. Nah, ada apa? Dosa yang besar, dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada membunuh dan berzina. Iya, dosa paling besar itu dosa meninggalkan sholat. Saya pernah ngomong, Bapak meninggalkan sholat 1 kali, 1 waktu itu tidak bisa ditebus 70 kali berangkat haji yang mabrur. Bapak ngebunuh, ya misalkan tobatan nasuha, belum minta ampun sama Allah, urusan Allah. Tapi meninggalkan sholat tadi tidak bisa ada bayaran. Makanya sholat itu jadi tameng hidup kita. Ya, ada tamengnya. Makanya sholat makanya kemarin ada sebagian ngomong sholat itu tidak ada 5 waktu Al-Quran, tidak ada bacaan. Emang kalau kita lihat Quran nggak ada, usuli nggak ada. Cuma kata Allah, akimi sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, nggak ada, prakteknya nggak ada. Makanya kalau lihat dalil sholat, praktek sholat di Quran malah ketemu mual. Maka dibedah ke hadis, ke fikih kita gitu. Gimana? Itu barangkali itu. Ya. Sholat itu kan untuk aurat kita baina surrah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Ini ke sini. Istilah kasarnya, Bapak sholat pakai kutang, pakai celana segini, hukum fikih sah. Hukum fikih mah. Kenapa aurat tertutup walaupun betis kelihatan?
Tapi ketika sujud, ketika apa duduk begini nih, dengkul kelihatan nggak? Khawatirnya ketika apa celana pendek atau pakai kainnya terlalu tinggi, pas duduk begini ngangkat dengkul kelihatan, baru batal. Kalau betis mah enggak, betis mah bukan aurat. Aurat kita dengkul sampai puser. Pakai kaos kutang bapak gurah, pakai celana komprang segini sholat misalkan hukum fikih sah. Tapi kan kita bukan cukup sah doang, perlu kesempurnaan, Pak. Ya tadi makanya perlu sempurnakan, jangan sampai mentang-mentang itu enggak aurat terbuka tetap. Makanya kita mah cukup sampai semata kaki kita. Sekali itu segini cukup, jangan sampai menutup gitu, jangan sampai mata kita terbuka. Oh itu Pak. Itu barangkali Bapak yang bisa sampaikan, mudah-mudahan hikmah dan manfaat. Wa nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz dan manfaatnya dan dapat kita ambil di kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.